Jumpa kembali bersama Teras Matematika. Kali ini kita akan mempelajari jarak titik ke bidang. Masih dalam serial pembelajaran dimensi 3. Jarak antara titik dan bidang. Sebelum kita mempelajari jarak antar titik dan bidang, perhatikan hal yang penting berikut ini. Garis dikatakan tegak lurus pada sebuah bidang jika garis tersebut tegak lurus pada dua buah garis yang berpotongan yang terdapat pada bidang. Ini misalnya garis lurus, ini bidang. Garis ini yang berwarna merah akan tegak lurus pada bidang bila garis tersebut terletak pada dua garis yang berpotongan. Ini dua garisnya. Oke, ini tegak lurus, ini bidang V, garisnya garis G, ini titik A pada bidang V, kemudian titik B juga pada bidang V. Kemudian G tegak lurus dengan garis A, demikian juga garis G tegak lurus dengan garis B, maka dikatakan bahwa garis G tersebut tegak lurus pada bidang V. Jarak antara titik A ke bidang V adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus titik A ke bidang V. Perhatikan gambarnya seperti ini. Ini adalah bidang, ini garis. Nah, seperti ini gambarannya. Ini bidang V, titik A. Nah, tegak lurus ya, tegak lurus panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus titik A ke bidang V. Untuk lebih mudahnya, perhatikan contoh berikut. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jarak titik A ke bidang BDHF adalah bla bla bla. Kita perhatikan titik A ini, kemudian bidang BDHF. Ini bidangnya. Kemudian jaraknya adalah digambarkan dengan AP, di mana AP tegak lurus dengan BD. Kita ambil gambarnya seperti ini misalnya. Nah, segitiganya seperti ini. Nah, inilah kita ambil segitiga ABD di sini, kemudian jarak titik A ke bidang BD diwakili oleh panjang AP, di mana AP tegak lurus BD. Karena AP, kita tahu bahwa AP adalah setengah AC, di mana AC adalah diagonal bidang. AC kita tahu panjangnya adalah 10 akar 2, sehingga AP akan sama dengan 5 akar 2. Nah, inilah jarak dari titik A ke bidang BDHF. Contoh yang kedua. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD, di mana panjang AB 8 cm dan TA adalah 12 cm. Kemudian ditanyakan jarak titik T ke bidang ABCD. Baik, ini titik T, ini adalah bidang ABCD. Nah, jaraknya digambarkan dengan ini, TP. Ini adalah jarak titik P ke bidang ABCD, di mana TP tegak lurus pada AC, juga tegak lurus pada BD. Jarak T ke perpotongan AC dan BD akan sama dengan TP. Kita ambil segitiganya, ini segitiga ATP, berasal dari segitiga TAC. AC adalah merupakan diagonal bidang dari persegi ABCD. AC sama dengan 8 akar 2. Karena AB-nya 8, BC 8, maka diagonal bidangnya adalah 8 akar 2. Kita tahu juga bahwa AP adalah setengah AC, sehingga AP-nya sama dengan setengah kali 8 akar 2, sama dengan 4 akar 2. Berdasarkan segitiga ini, gambar segitiga ini, kita dapatkan bahwa TP sama dengan AT kuadrat dikurangi AP kuadrat.
Dan segitiga ATP, perhatikan segitiga ATP-nya. Sehingga akan sama dengan 12 kuadrat, akar 12 kuadrat. AT, kita tahu panjang AT. Panjang AT adalah 12. AT, TA, 12 dikuadratkan dikurangi 4 akar 2. Karena AP adalah setengah dari AC tadi. 4 akar 2 dikuadratkan. Sehingga akan sama dengan 144 dikurangi 32. Akan sama dengan 112. 112 sama artinya dengan 16 kali 7. 16 kali 7 berarti 4 akar 7. Nah, inilah panjang TP. Panjang atau jarak titik T ke bidang ABCD yang merupakan kata lain dari tinggi 5 segi 4 tersebut. Contoh yang ketiga, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm, jarak titik C ke bidang BDG. Ini titik C, ini BDG adalah bla bla bla. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita memperoleh segitiga CPG. Jarak titik C ke bidang BDG adalah CT. Ya, kita ambil segitiganya. Kita pause ini. Oke, ini adalah segitiga CPG. Jaraknya adalah CT. CT tegak lurus dengan PG. Ya, atau GP. GP kita tahu sama dengan PC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan PC. Ingat, PC adalah 6 akar 2. 6 akar 2 karena berasal dari setengah AC. AC diagonal bidang. Kalau rusuknya 12 berarti AC 12 akar 2, PC setengahnya berarti 6 akar 2 dikuadratkan ditambah dengan CG. CG panjang rusuk berarti 12 kuadrat. Sehingga ini 6 akar 2 kuadrat sama dengan 72 dan 12 dikuadratkan sama dengan 144. 72 ditambah 144 sama dengan 216. Kita tahu 216 itu adalah 36 kali 6. 36-nya dikeluarkan, akar 36 adalah 6. Berarti ini akan sama dengan 6 akar 6. Ini adalah GP. Kemudian, luas segitiga PCG dengan PC sebagai alas akan sama dengan setengah PC kali GC. Sehingga akan sama dengan setengah kali 6 akar 2 dikalikan dengan 12. Akan sama dengan 36 akar 2. Karena ini setengah kali 6, 3. 3 kali 12, 36. 36 akar 2. Ini adalah luas segitiga ini. Segitiga PCG. Kemudian kita lihat juga, kita pandang segitiga ini dengan GP sebagai alas. Tentu saja tingginya adalah CT atau TC yang kita cari. Nah, kalau GP sebagai alas berarti akan sama dengan luasnya adalah setengah kali GP kali TC. Sama dengan setengah kali GP, GP-nya 6 akar 6, kemudian TC-nya yang kita cari. Nah, ini harus sama dengan 36 akar 2. Ya, jadi 3 akar 6 TC sama dengan 36 akar 2. TC inilah yang kita cari, sehingga TC-nya akan sama dengan 36 akar 2 dibagi dengan 3 akar 6. 36 dibagi dengan 3 sama dengan 12, tinggal akar 2 ke akar 6. Kemudian
dikalikan dengan akar 6, baik pembilang maupun penyebutnya. Di atas menjadi akar 12, di bawahnya 6. Kemudian 12 dibagi 6 sama dengan 2. Kemudian ini yang akar 12 berarti 2 akar 3. Sehingga kita dapatkan bahwa CT sama dengan 4 akar 3. Nah, soal yang tadi akan lebih mudah ketika kita menggunakan cara praktis. Ya, ini cara praktisnya. Jarak titik C ke bidang BDG sama dengan CT, yaitu ruas garis yang dibuat melalui titik C dan tegak lurus dengan GP. Ya, ini kalau kita ambil seperti ini gambarannya. Nah, seperti ini. Ya. CT akan sama dengan sepertiga CE. Jadi ini sama ini. Panjang ini dan ini sama, sepertiga semuanya. Ya. Sama dengan sepertiga kali 12 akar 3. 12 akar 3 itu merupakan panjang CE, diagonal bidang. Diagonal ruang. Diagonal ruangnya adalah 12 akar 3. Dengan demikian, jarak C ke bidang BDG adalah 4 akar 3. Nah, sama dengan yang tadi. Oke. Contoh keempat. Diketahui 5 segitiga beraturan TABC. Panjang AB sama dengan 6 cm dan TA sama dengan 8 cm seperti terlihat di gambar di bawah ini. Tentukan jarak antar titik T dengan bidang ABC. Dari gambar di bawah, jarak antara titik T dengan bidang ABC adalah ruas garis TO. Ya, jarak titik T ke bidang ABC adalah TO atau OT, di mana TO tegak lurus dengan AM. Kita tahu bahwa segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Sehingga AB sama dengan BC sama dengan AC sama dengan 6. Sedangkan BM, M-nya adalah tengah-tengah BC sehingga sama dengan 3 cm untuk panjang BM. Ya, AM sama dengan AB kuadrat dikurangi BM kuadrat. Sehingga akan sama dengan 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 6 kuadrat 36, 36 dikurangi 9 sama dengan 27. Akar 27 sama dengan 3 akar 3. Ini adalah panjang dari AM. OA akan sama dengan 2/3 AM. Akan sama dengan 2/3 kali 3 akar 3 sama dengan 2 akar 3. Ini adalah panjang OA. Nah, atau kalau kita hitung menggunakan cara yang biasa seperti ini, kita lihat segitiga ANO misalnya. Nah, kita berbesar, ini kita tahu sudut ini adalah 30. Karena ini berasal dari segitiga besar ABC ini segitiga sama sisi, sehingga sudutnya 60 derajat. Yang ini 60 derajat, karena ini tengah-tengahnya berarti 30. Nah, 30 itu adalah yang ini 30 derajat. Ya, 30 derajat. Kemudian kita tahu cos 30 ya. Cos itu samping dibagi miring. Sampingnya adalah AN. AN, ini AN dibagi miring. Miringnya adalah OA. Dengan demikian cos 30 adalah setengah akar 3. AN-nya panjangnya 3 ini. Nah, N ini tengah-tengah dari AB sehingga dia panjangnya 3 dibagi dengan OA. OA inilah berarti akan sama dengan 3 dibagi dengan setengah akar 3. Masing-masing dikalikan akar 3. 3 akar 3 dibagi dengan 3. Sehingga akan sama dengan akar 3 dibagi dengan setengah.
atau sama dengan 2 akar 3. Nah, ini sejarahnya seperti ini. Mengapa kita memperoleh OA itu 2 akar 3? Ini dengan cara trigonometri seperti ini, menggunakan cosinus, perbandingan cosinus. Ya. Oke, baik. Perhatikan segitiga TAO, siku-siku di O. Nah, ini ya. Segitiganya seperti ini TAO, siku-siku di O. Sehingga dia akan berlaku bahwa OT akan sama dengan akar AT kuadrat dikurangi AO kuadrat. Sama dengan 8 kuadrat, karena AT-nya 8, dikurangi 2 akar 3 dikuadratkan. 8 kuadrat 64, 2 akar 3 dikuadratkan 12. Sehingga sama dengan akar 52. 52 itu 4 kali 13, sehingga akan sama dengan 2 akar 13. Dengan demikian selesailah sudah pembelajaran kita tentang jarak titik ke bidang dalam serial pembelajaran dimensi 3. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.